Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Al-ayah. Hadirin rahimakumullah. Kalau kita mau berlapang dada, maka tentu harus ada penyebab, karena berlapang dada itu tidak akan mungkin terwujud kalau tidak ada sebab. Kenapa? Karena berlapang dada itu sifat yang muncul sebagai akibat gitu. Jadi kalau kita memaksa-maksa orang untuk berlapang dada kepada siapapun, mau kepada orang muslim, kepada non muslim, maka tidak akan mungkin terwujud kalau yang menyebabkan terwujudnya lapang dada itu tidak ada. Yang kalau dipaksakan tanpa ada sebab yang jelas, maka akhirnya orang akan dilematis, akan dilema ketika kita dituntut untuk berlapang dada tapi penyebabnya itu tidak diwujudkan. Pertanyaannya sekarang adalah, lalu apa penyebab yang bisa mewujudkan kelapangan dada kita terhadap seseorang, baik dia muslim ataupun bukan muslim? Hal yang paling mendasar diantaranya adalah rasa keadilan dalam kehidupan. Jadi orang akan berlapang dada sebetulnya kalau kehidupan ini dirasakan adil, dirasakan terpenuhi sesuai dengan proporsinya. Kenapa keadilan ini menjadi mendasar? Karena memang ini cikal bakal lahirnya pikiran-pikiran positif dari seseorang. Jadi jangan pernah berpikir kita menjadi orang baik, menjadi orang jujur, menjadi orang yang kemudian tenggang rasa pada orang lain, apalagi berlapang dada kalau sudah hilang keadilan dalam kehidupan ini. Jadi sebetulnya cikal bakal masalah itu adalah ya keadilan ini. Kenapa? Karena ketika tidak adil berarti ada orang yang berbuat dolim. Makanya di dalam Islam, kenapa keadilan itu begitu sangat diperhatikan? Karena ini yang akan mewujudkan rasa aman dan nyaman seseorang dalam kehidupan. Sehingga dia aman untuk berbuat jujur, dia aman untuk bertenggang rasa, dia nyaman untuk melakukan baik kepada orang lain. Kenapa? Karena kehidupannya diperlakukan sesuai dengan proporsinya. Kalau sudah hilang keadilan, yaitu kezaliman, ini sebetulnya menjadi cikal bakal seluruh masalah yang kita rasakan. Orang jadi tidak tenggang rasa, orang jadi tidak menghormati yang lain, orang juga tidak peduli kepada orang lain, apalagi untuk berlapang dada. Kenapa? Karena kezaliman sudah menjadi sesuatu yang umum dilakukan di masyarakat kita. Nah, pertanyaannya bagaimana untuk mewujudkan keadilan itu? Maka hal yang paling utama dan pertama adalah kita harus samakan dulu persepsi dan frekuensi yang namanya adil itu sendiri. Karena berkala kita menggembar-gemborkan keadilan, kalau ternyata persepsi adilnya pun belum merata ataupun belum sama frekuensinya, ya ini juga akan percuma. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan di masyarakat kita, ketika berbicara adil, berbicara keadilan gitu kan, maka tiba-tiba yang terpikirkan adalah keadilan karena kekuasaan atau keadilan karena ketakutan. Jadi yang terjadi hari ini yang namanya adil itu bukan adil yang sebenar-benarnya adil. Yang ada adalah adil karena adanya ketakutan dari sebuah kekuasaan.
Sehingga yang namanya adil bukan lagi proporsional, tapi siapa yang berkuasa dialah yang menentukan keadilan itu. Makanya ada sebuah kisah ya Pak ya, ini mudah-mudahan cukup nih waktunya sampai 10 menit itu ya, 7 menit. Maksimal 10 menit nya banyak. Jika mau ngagantung teh tong nyalahkeun abdi. Ieu we waktu nabat saeutik gitu. Ada sebuah kisah yang saya yakin Bapak Ibu juga sudah sering mendengar kisah ini. Yaitu apa? Ya, konon ada binatang ya Pak. Dua-duanya juga pemangsa karnivora. Yang satu singa, yang satu serigala, yang satu lagi rubah. Tiga-tiganya sama, dia berburu untuk mencari makan, berburu untuk kepentingannya masing-masing. Sampai suatu hari 3 ekor binatang ini kemudian berkoalisi Pak. Jadi dipikir-pikir gawe sorangan mah capek udahnya, mikir sugana koalisi mah gitu. Kalau bergabung mah lebih mudah kerjanya, lebih mudah berburunya, lebih banyak hasilnya. Akhirnya sepakat ketiga binatang ini ya Pak, kira-kira apa? Bersepakat untuk koalisi dalam hal berburu. Nanti hasilnya dibagi rata, hasilnya dibagi secara adil. Konon akhirnya singkat cerita ya Pak, tiga-tiganya mendapat hasil buruan. Dari tiga pemburu ini, 3 buruan yang dihasilkan. Pertama seekor sapi, yang kedua seekor kambing, yang satu lagi seekor kelinci. Jadi hasil koalisi teh Pak, dan betul itu sangat efektif dan efisien dalam waktu yang cukup singkat menghasilkan buruan, menghasilkan mangsa 3 macam tadi. Sapi, seekor kambing dan seekor kelinci. Nah, kemudian karena tadi sudah ada perjanjian akan dibagi secara adil, maka singa sebagai orang yang kelihatannya sangat gagah berkata kepada serigala, "Coba serigala, bagikan oleh kamu secara adil. Awas ya, kudu adil." Gitu. Maka serigala dengan tersenyum mengatakan, gampang atuh cenah tuan singa, bagi adil kieu mah. Bagaimana? Nah, begini saja. Ini kan sapi besar. Karena sapi besar, maka saya pikir ini layak untuk tuan singa. Yang ini kambing, ya masa dikasihkan kepada rubah, kan gede teuing, ya keur saya. Adapun ini kelinci, sesuai dengan kondisi dan proporsinya si rubah, ini diserahkan kepada rubah. Dan saya pikir ini pembagian yang adil. Apa yang terjadi Pak? Wis dibagikan jadi cabok dah. Macam aya mau nyabokeun pada dongeng ya mah Pak. Tong nanyakeun riwayat saha dongeng ieu ngaranna gitu. Tapi kan nanti pelajaran dari dongeng ini apa gitu. Dicabok eta serigala sambil berkata, "Nu kieu sia adil teh," cenah gitu. Cabok teh eta apa? Da dicabok ku mau singa teh atuh walakaya. Itu sirah serigala sampai kan ngacleng coplok di awakna Pak. Kubra. Setelah itu si singa memanggil rubah. "Kadeu maneh rubah, sini. Sok bagikeun kumaha enak. Bagikeun sing adil." Bingung eta rubah Pak. Karena rubah pun berpikir sama seperti serigala, adil teh nu tadi gitu kan. Si sapi buat singa, kambing untuk serigala, adapun kelinci untuk dirinya. Proporsional kan, sesuai dengan kondisi dan situasinya. Tapi tadi gitu kan, kata singa, nu kitu teh dianggap teu adil. Akhirnya sambil bergetar si rubah itu menjelaskan, "Kalau menurut hemat saya begini tuan singa. Ini cenah sapi yang besar buat makan siang tuan. Adapun ini domba, ini untuk makan pagi. Makan pagi saha? Ya makan pagi tuan. Sedangkan ini kelinci yang kecil untuk cuci mulut. Cuci mulut siapa? Cuci mulut tuan singa." Kata singa, "Tah nu kieu adil." Sampai singa bertanya kepada rubah saking takjub, "Hei rubah, dari mana kamu punya pikiran adil seperti itu?" Kata rubah sambil bergetar, "Saya dapat pelajaran dari kepala serigala yang ngacleng di cabokuan." Nah, barangkali ya Pak, keadilan yang seperti ini hari ini yang terjadi. Makanya keadilan yang seperti ini sebetulnya bukanlah keadilan. Kenapa? Karena ternyata ada hak orang lain yang tidak diberikan, yang tidak diserahkan. Makanya mau berlapang dada bagaimana kalau keadilan seperti itu. Si rubah melakukan itu bukan karena lapang dada kan, tapi karena ketakutan
melihat kepala serigala ngaclang dicabok ku singa gara-gara membagi seperti itu karena tidak sesuai dengan keinginan si singa. Makanya dalam Islam keadilan yang betul-betul adil itu adalah keadilan yang proporsional, Pak. Proporsional itu tidak mesti sama, tidak mesti rata, tapi disesuaikan dengan situasi dan kondisi dan juga disesuaikan dengan apa yang harus diberikan. Jadi kalau dalam bahasa singkatnya, keadilan itu tidak berlebihan dan juga tidak kurang, tapi harus pas. Pas di sini artinya proporsional. Sehingga tidak ada yang diadolimi, tidak ada yang kemudian diambil haknya karena tidak sesuai dengan proporsinya. Makanya dalam Islam, maaf ya Pak ya, sudah 11 menit gitu. Tamatkan wae gitu. Ya kalau ke contoh apa ya penting ya. Tulikeun wae teu naon. Tulikeun we nya. Teu ada persib ge leuwih teu naon, kira ku ngaji leuwih diprotes. Nah, hal yang paling mendasar di kita ketika keliru mengartikan adil adalah apa? Di kita itu kadang-kadang adil harus rata, dibagi sama rata. Padahal belum tentu rata itu adalah keadilan. Contoh ya Pak yang paling mudah. Kalau Bapak punya permen 2 buah, kemudian anak Bapak ada 2, kira-kira cara yang adil membagikan bagaimana Pak? Permen 2, anaknya 2. Nah supaya adil bagaimana membaginya? Hah Pak? Yang bagi dari? Jadi berapa Pak kasihnya? Dikasihnya berapa? Itu baginya 2 itu dikasih 1-1 atau 1,5 atau 2,5? Pasti Bapak akan menjawab biasanya teh lamun boga permen 2 budak 2 pasti ngabingetiknya hiji sewang atuh usaha cenah ngarah adil. Justru saya katakan itu tidak adil, itu dolim Pak. Kenapa dolim? Karena yang adil itu permen itu jangan dibagi dua-duanya. Kenapa? Karena anaknya masih bayi Pak. Cenah ustaz teu ngerangkeun kitu nya Bapak teu nanya atuh naha. Nah ini Pak. Jadi kita kadang-kadang memutuskan sesuatu itu tidak tanya dulu. Apa yang ada di pikiran Bapak jebrod wae eta. Padahal saya kan belum tamat menjelaskannya. Kalau Bapak tanya anaknya bagaimana nah gitu kan. Anaknya masih bayi Pak. Jadi adil nggak kalau dikasih 1-1? Justru Bapak teh dolim. Adil itu kalau Bapak tidak bagi dua-duanya. Kenapa? Karena masih bayi, nggak proporsional. Bayi dikasih permen. Tuh, artinya kan maksud saya contoh ini contoh sederhana bahwa membagi itu tidak mesti rata. Bahkan tidak mesti adil itu harus dibagi. Sewaktu-waktu jangan dibagi, itu adil. Makanya kenapa dalam Islam dalam hukum waris gitu kayaknya anak perempuan dengan anak laki-laki beda, laki-laki 2 perempuan 1, itu adil tidak Pak? Rata tidak? Tidak rata, tapi adil tidak? Kenapa adil? Nah gitu kan, kalau kita jujur dan sadar laki-laki mah 2 dibagi Pak, karena harus menafkahi istri. Tapi kalau perempuan dapat 1 wajib membagi tidak pada suami? Tidak. Jadi sebetulnya nuloba saha. Sebetulnya kan akhirnya bisa sama karena dibagi oleh suami gitu. Dan ada kalanya juga dia ahli waris tapi dia tidak dapat warisan. Kenapa? Terhalang oleh anak. Seperti paman, uak, terhalang oleh anak. Jadi tidak selamanya adil itu harus dibagi. Tidak selamanya adil itu harus rata. Jadi kumaha itu harus proporsional. Bahkan keadilan Islam itu Pak, maaf ya Pak ya, ini seringkali kita terjebak dalam hal kejahatan. Dalam Islam itu harus adil. Maksudnya gini Pak, kalau Bapak punya anak 2, kemudian pas saya nyapanya si kakaknya, si adiknya merebut mainan si kakaknya, kemudian kakaknya ngagorowo, Bapak adik itu ngerebut Pak mainan. Itu biasanya Bapak kalau dengar teriakan kakaknya itu bilangnya bagaimana? Bilangnya rebut atau ngelehan? Biasanya kumaha Pak? Tah etanya
do ngelehan aa mah ngelehan datos ageng eta teh Pak siga nu bener bae teh ngaruksak keadilan ieu teh. Iya, karena tanpa sadar Bapak sedang melatih ketidakadilan kepada anak. Si anak yang kecil dilatih untuk dolim, si anak yang besar dilatih untuk tidak mengambil haknya. Borangan kali itu nate. Elehan we mata bangsa orang mah elehan we. Da dilatihna kitu we, ngelehan. Ayo neungeul ka urang jol, maafkan. Rasulullah juga memaafkan. Naon ari Bapak kan itu nu neungeulna. Makanya ketika guru honorernya banyak demo karena haknya tidak diberikan, gajinya tidak diberikan, demo. Kan netizen ngomongnya bagaimana? Guru teh teu ikhlas kalau kah demo. Keur mah guru teh ditahan gajina, dicarekan ku netizen. Kan nu kieu teh ngaco, Pak. Padahal mereka sedang menuntut hak. Makanya dalam Islam apa? Untuk melahirkan keadilan, wa jazaa'us sayyi'atin sayyi'atun misluha. Begitu konsepnya Islam itu. Balasan untuk sebuah kejahatan itu adalah dengan kejahatan lagi. Aduh, kadangnya banyak tong salah paham ya. Kalau kanunutan bisa salah. Jadi dalam Islam itu kalau ada orang yang berbuat buruk kepada kita, konsepnya bukan maafkan, bukan balas dulu. Tapi dengan catatan misluha, tapi harus yang seimbang. Harus yang sebanding, namanya kisos. Ketika Bapak membalas kejahatan dengan kejahatan yang setimpal, dalam Islam itu disebutnya adil. Lamun budak ngarabutnya banyak lain ngelehan. Ku Bapak teh kudu dianjurkeun kalajana, rebut ambil lagi ya. Begitu, Pak. Waktu jadi pasea Ustad, ke heula pancan tamat dongengna. Pete cek lanceuk nate moal ayah dede karunya yos we aa mangelehan tah lamun geus kitu si lanceukna nu ngomong puji karena lapang dadanya lahir dari kesadaran sendiri, bukan tertekan oleh ayahnya yang mengancam ngelehan teh geus badag lamun teu sok Pak. Kalau Bapak seperti itu cara mendidik anak yang lahir mun budakna teu sadar bisa dendam teh Pak. Kete ngangel sok siang ke awas Bapak ku aing diteungeul. Kayak diancam adina ku lanceukna, eueuh Bapak beak sia maneh kan gitu teh. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan hari ini fenomena yang terjadi, kenapa begitu mudah orang tersinggung? Kenapa begitu mudah nyawa melayang? Saya sempat berpikir ini gara-gara karena tidak ada keadilan dalam kehidupan. Meledakna poe eta gitu. Sebetulnya dia terancam oleh sebelumnya, dia tidak adil dengan ketidakadilan. Meledaknya pada waktu itu. Matakan siga nu nyapanya beraga duit 1000 perak maehan. Gara-gara teu dibere duit jajan maehan. Gara-gara seperti mudah gitu kan. Itu apa penyebabnya? Saya yakin karena sudah hilang keadilan dalam hidup. Salah satu keadilan yang hilang itu adalah kita tidak diperkenankan membalas orang dengan setimpal. Tapi kalau dia memaafkan, kata Nabi, itu bagus. Namanya apa? Ihsan. Jadi kalau Bapak lihat ada pasti membalas dulu. Tapi kalau nanti si kakaknya mau apa dede mah karunya biasa mah. Berarti kan si anak ini dengan kesadarannya memberikan kebaikan haknya yang seharusnya dia lakukan untuk membalas, dia maafkan. Makanya dalam ayat ini dilanjutkan, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'alallah innahu la yuhibbudz dzalimin. Tapi kalau kemudian kamu memaafkan, tidak membalas dengan setimpal, maka sesungguhnya itu adalah yang lebih baik di mata Allah, karena Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim. Jadi sekali lagi, kalau ingin berlapang dada, berbuat adillah. Karena keadilanlah yang mampu menyadarkan orang untuk apa berlapang dada. Jangan pernah berharap orang menuntut untuk lapang dada, tapi orang dolim, kehidupan kita dolim, pemimpin dolim, jadi kolot dolim, jadi rakyat dolim, semua dolim. Jangan berharap
kelapangan dada ini akan menjadi hal yang lumrah di masyarakat kita. Naudzubillahi min dzalik. Barangkali itu, ini sudah lebih setengahnya Pak, 20 menit maaf. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini walaupun sangat singkat dan terburu-buru, poinnya bisa tertangkap oleh Bapak dan mudah-mudahan bisa menjadi bahan pertimbangan untuk senantiasa menjadi manusia yang lebih baik, yaitu manusia yang adil, manusia yang mampu secara proporsional memperlakukan lingkungannya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Ya, saya